Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Vivint D6, alat kontrol deck dengan layar LCD yang bisa digunakan untuk mengontrol aktivitas komputer. Dengan alat ini, kalian bisa mudah melakukan aksi tertentu di dalam komputer kalian, hanya dengan menekan sebuah tombol. Vivint D6 ini memiliki layar dengan 15 tombol berbeda yang bebas mau kalian pakai buat apa aja. Dan juga di bawahnya ini ada lampu RGB, yang kalau menurut mitos katanya ini tuh bisa nambah FPS. Langsung aja kita lanjut ke unboxingnya. Sebelumnya, terima kasih banyak untuk tim Vivint yang sudah mengirimkan alat ini ke Cibaduyut untuk saya coba. Di dalam paketnya terdapat dus yang berisi Vivint D6 Ampli Game. Ini dusnya cuma ada gambar kontrol decknya. Gak ada waifu wanginya sayangnya, tapi kalau misalnya mau nanti tinggal dipasang aja gambarnya. Di dalamnya terdapat foam pelindung dan juga Vivint D6-nya itu sendiri yang diplastikin. Setelah itu ada juga kertas panduannya. Di dalam sini ada link buat download aplikasi alatnya. Dan ini Vivint D6-nya masih diplastikin. Selain itu kita juga dapat kabel USB-C buat nyolokin ke komputernya. Alat ini nyambung ke PC lewat port USB-C. Selanjutnya ada foam lagi dan itu aja isinya. Langsung aja kita buka dan kebetulan unit saya ini warna putih. Ini tombolnya bisa dipencet walaupun di bawahnya ada layarnya. Di belakangnya juga ada tombol reset dan juga port USB-C. Dan di sekitarnya ada lampu RGB yang bisa nambah FPS. Saat dicolok ke PC, kalau bisa gunakan kabel bawaannya dan langsung dicolok ke PC. Jangan lewat USB hub dan sejenisnya. Karena ini tuh kadang nggak jalan kalau misalnya lewat USB hub atau extender. Dan setelah nyolok, alatnya akan nyala dengan layar default. Buat lanjut pakai, kalian perlu install dulu aplikasi tambahannya di komputer kalian. Untuk layarnya, ini pakai layar LCD biasa dengan resolusi 800x480 yang dibagi untuk 15 biji tombolnya. Oh ya, ini ada lampu RGB-nya dan bakal langsung nyala ketika dapat listrik. Menurut kardusnya, alat ini support OS Windows dan juga Mac. Sayangnya di sini nggak nyebutin Linux, jadi nggak support Anton Wibowo. Dan pas saya coba colok ke Linux, ini malah nggak kedetek. Ditambah aplikasinya nggak ada versi Linux-nya. Jadi sayangnya alat ini tidak support OS minoritas. Dan mau gak mau, saya perlu booting ke Windows buat tes alat ini. Kalian tinggal buka linknya ada di buku panduannya dan download aplikasinya. Setelah itu tinggal install. Ini tuh tinggal next aja, gampang caranya. Setelah terinstall, ini akan muncul tampilan awal Vivint Control Deck. Ini adalah alat yang bakal berkomunikasi dan mengontrol kontrol deck kalian. Langsung aja kita mulai coba fitur-fiturnya. Pertama, kalian bisa bikin tombol yang kalau dipencet bakalan buka website tertentu. Di sini saya bakal coba bikin tombol Facenook. Saya masukin nama Facenook dan juga URL-nya. Sekarang ada logo Facenook di kontrol deck-nya yang bisa saya pencet. Dan saat saya pencet, ini beneran langsung kebuka Facenook. Selain website, kalian juga bisa buka aplikasi yang terinstall di komputer kalian. Tinggal drag aja yang open an app, udah itu pilih aplikasi apa yang mau dijalanin. Misalnya di sini saya pilih Smadaf. Setelah itu langsung auto muncul logo Smadaf di kontrol deck-nya dan bisa kita pencet buat jalanin Smadaf-nya. Kalau misalnya layarnya terlalu terang atau gelap, kalian bisa langsung atur di aplikasinya. Kalau bapak-bapak pasti pakai brightness rata kanan. Ini bakal langsung ngubah brightness di layar kontrol deck-nya. Alat ini juga punya integrasi dengan OBS Studio, jadi cocok buat kalian yang suka streaming, baik yang pakai muka asli ataupun gepeng. Kalian bisa melakukan aksi di OBS secara langsung. Di sini saya coba tambahin tombol buat record di OBS. Dan saat dicoba ini work. Saat saya pencet, si OBS-nya langsung rekam. Dan kalau misalnya saya pencet lagi, tombolnya pas lagi rekam, ini tuh bakal stop rekamnya. Jadi kalian bisa stop jalanin rekaman tanpa harus buka OBS. Alat ini juga bisa melakukan operation flow atau beberapa kali aksi dalam satu kali pencet. Jadi misalnya kalian pengen satu tombol ngelakuin beberapa hal, itu bisa pakai operation flow. Selain cuma buka aplikasi, kalian juga bisa melakukan aksi lainnya seperti gerakin keyboard dan mouse. Di sini saya bakal coba buat ngetik sesuatu secara otomatis di keyboardnya. Dan pas saya coba pencet tombolnya, ini langsung muntahin semua teksnya. Dan di sini saya coba keluarin teks MMA. Dan bisa kalian lihat sendiri, ini semua daftar orang yang sudah join MMA saat video ini direkam. Dan namanya itu bisa muncul semua setelah dipaste sama control deck ini. Jadi misalnya kalian punya kata-kata yang sering diketik berulang-ulang, bisa dimasukin ke sini. Untuk integrasinya ini banyak banget. Selain OBS, ini juga ada integrasi ke Discord dan juga Streamlabs.
Dan kalau masih kurang, kalian bisa langsung download plugin lain yang banyak banget pilihannya. Hampir rata-rata aplikasi produktif dan gaming ada di sini. Selain plugin, kalian juga bisa download ikon biar gak bosen sama tampilannya. Misalnya saya bakal coba sistem monitor, Tor Monitor. Ini fungsinya buat liatin penggunaan resource komputer seperti RAM, CPU, GPU, dan sebagainya. Setelah terinstall pluginnya, nanti bakal muncul tambahan itu item baru. Ada memori, CPU usage, kecepatan internet, dan sebagainya. Saya bakal coba tampil CPU usage, RAM, sama kecepatan internet. Dan setelah saya drag, ini langsung muncul di control deck-nya. Saya bisa mantau terus penggunaan resource komputer saya dan tahu kalau nge-lag itu ada di mana masalahnya. Kesimpulannya, Vivint D6 ini adalah alat yang bisa kalian gunakan jika kalian ada streamer dan kreator yang perlu tombol makro tambahan dengan layar LCD di belakangnya. Untuk kelebihannya, alat ini memiliki cara pakai yang cukup mudah dan juga fitur hingga pluginnya itu cukup lengkap untuk kebutuhan hampir semua streamer dan juga kreator. Dan juga kalian dapat bonus lampu RGB yang nambah FPS. Namun kekurangan utamanya bagi saya, alat ini tuh gak support Linux. Karena saya tuh pakai OS minoritas, jadi saya gak bisa pakai alat ini. Namun untuk kata-kata orang normal yang pakai Windows dan Mac, ini bukan masalah. Kalau kalian minat, link pembeliannya ada di deskripsi dan kalian juga bisa cari Vivint D6 di marketplace favorit kalian. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.